Yang masih bingung dengan pola kalimat mundur salah, maju ya teman-teman. Ayo ngumpul semuanya, kita bahas tentang pola kalimat pakai teknik perumpamaan. Pola kalimat dalam bahasa Korea itu kan SKOP ya. Umumnya kita tahu SKOP, cuma sebenarnya kalian mau menaruh K di depan itu nggak masalah sama sekali. Jadi SKOP oke, KSOP juga nggak masalah sama sekali. Sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, pola kalimat itu tidak mesti lengkap ya. Bayangin kalau aku ngomong seperti ini, pola kalimatnya harus lengkap, harus ada keterangan waktu, harus ada keterangan lokasi, kan enggak mungkin seperti itu ya. Jadi, pola kalimat itu tidak mesti lengkap ya, tidak mesti lengkap. Jadi, kalian bikin kalimat dengan pola subjek predikat oke, subjek keterangan predikat oke, subjek objek predikat juga nggak masalah. Tapi jangan lupa untuk objek ya, objek di sini dia tidak dapat berdiri sendiri tanpa predikat. Jadi, tidak ada predikat, tidak bakal ada objek. Sampai sini paham ya? Lanjut. Sekarang kita masuk ke teknik perumpamaan biar kalian makin paham tentang yang namanya pola kalimat. Di dalam dunia ini ada yang namanya jenis-jenis pekerjaan ya kan. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, dan juga halode atau tentara. Nah, ini kan jenis pekerjaannya berbeda-beda, tapi yang mengerjakan itu semuanya sama siapa? Manusia ya, manusia. Jadi ini semuanya manusia kan? Ada nggak yang jadi kucing? Nggak ada kan? Jadi semuanya manusia. Ini pekerjanya, ini jenis pekerjaannya. Oke, sampai sini paham ya? Di sini tadi kan aku bilang pakai teknik perumpamaan. Jadi perumpamaannya seperti ini. Pola kalimat tuh tadi kan ada 4 SKOP ya kan? SKOP. Ini kita ibaratkan sebagai jenis-jenis pekerjaan ya. Jadi di bumi ini kan jenis pekerjaan itu macam-macam, ada guru, dokter, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Yang bekerja itu manusia. Nah, dalam dunia kalimat SKOP ini ya, SKOP kita ibaratkan sebagai jenis pekerjaan. Oke, jenis pekerjaan. Nah, kalau di bumi pekerjanya itu manusia. Nah, kalau di kalimat pekerjanya itu kosakata. Sampai sini paham ya? Jadi perumpamaannya pola kalimat kita ibaratkan sebagai jenis pekerjaan, sedangkan kosakata kita ibaratkan sebagai manusia. Nah, sekarang kalian coba simak ini. Ada yang wanita, ada yang pria, ada yang orang tua, ada juga yang anak kecil nih. Ini orang tua, ada anak kecil, balita, orang tua ya, orang tua, orang dewasa. Ini ada anak-anak. Meskipun berbeda-beda, mereka kategorinya sama, yaitu apa? Yaitu manusia. Sampai sini paham ya? Nah, begitu juga dengan kosakata ya. Di sini tuh kosakata tuh macam-macam jenisnya. Ada kata kerja, kata sifat, kata benda, kata tanya, dan lain sebagainya. Cuma untuk pemula, kalian itu pelajari ini dulu aja, kata kerja, kata sifat, kata benda, dan juga kata tanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku nggak akan bahas perbedaan keempat ini, karena sebenarnya kalian juga pasti paham ya bedanya kata kerja, kata sifat, lalu kata benda, dan juga kata tanya itu apa, pasti udah paham. Nah, khusus untuk kata benda itu dia tidak terbatas benda mati aja ya, jadi benda hidup pun juga bisa disebut sebagai kata benda. Oke, jadi untuk pemula, pelajari jenis-jenis kosakata, yaitu kata kerja, kata sifat, kata benda, dan juga kata tanya. Lanjut nah kalau misalkan manusia dia mau melamar pekerjaan, itu pasti harus tahu syarat-syarat pekerjaannya itu apa ya kan. Nah, misalkan nih ada wanita, dia mau melamar sebagai pramugari. Sebelum melamar harusnya dia baca dulu dong syaratnya itu apa aja. Misalkan salah satu contohnya, misalkan dia mau melamar ke maskapai A, salah satu syaratnya itu tinggi badannya itu minimal 170 misalkan ya. Nah, ini kan dia harus paham ya syaratnya apa untuk menjadi seorang pramugari. Sampai sini paham ya? Jadi kalau dia tidak memenuhi syarat ya dia tidak bakal bisa bekerja sebagai pramugari. Sampai sini paham ya konsepnya? Nah, sama halnya dengan dunia kalimat ya. Kalau kosakata ini dia mau melamar kerja ya, di kosakata mau melamar kerja, maka dia juga harus tahu syarat-syarat dari pekerjaannya itu apa. Tadi kan jenis pekerjaan ada 4 ya, subjek, keterangan, objek, predikat. Misalkan ada satu kosakata dia mau melamar kerja sebagai subjek. Nah, sebelum melamar kerja sebagai subjek, dia itu harus tahu apa? Harus tahu syaratnya apa. Nah, di sini syarat untuk melamar kerja sebagai subjek adalah kosakata, ya udah pasti kosakata ya. Kosakata yang termasuk apa? Termasuk kata benda. Tadi aku udah bilang kata benda itu tidak terbatas hanya benda mati aja ya, tapi benda hidup juga bisa dikategorikan sebagai kata benda. Nih contohnya orang, pelangi, jeruk, TV, bahasa Jepang, dan kucing. Ini semua termasuk kata benda. Nah, kalau bahasa Jepang kan dia tidak termasuk benda mati sama benda hidup. Ini termasuk segala sesuatu yang dibendakan. Jadi gampangnya benda abstrak lah. Jadi kalau benda mati sama benda hidup kan bisa kita sentuh.
tersentuh. Kalau bahasa Jepang kan kita tidak bisa tersentuh ya, tapi sama tetap termasuk kata benda. Nah, lanjut Wir. Nah, sekarang untuk keterangan ya, keterangan aku percepat aja ya. Keterangan sama objek ya, sama objek ini syaratnya juga sama. Jadi hanya kosakata yang termasuk kata benda. Jadi untuk subjek, keterangan, objek itu sama. Kalau kosakata itu mau melamar kerja ya, mau melamar kerja entah itu sebagai subjek, keterangan atau objek, dia itu harus dikategorikan di kata benda. Jadi contohnya nih, pensil, nama, tumbuhan, tanah, gunung, rencana, harapan, ini semuanya termasuk kata benda. Nah, beda halnya dengan SKO. Kalau predikat ya, ini syarat lamaran kerjanya itu cukup luas. Jadi tidak hanya kosakata yang termasuk kata benda aja, tapi kata kerja dan kata sifat juga bisa melamar kerja. Nih contoh-contohnya ini. Kalau kata benda tadi udah dibahas ya, meja, banjir, anjing, cinta, ini termasuk kata benda. Lalu untuk kata kerjanya ada tidur, makan, berjalan, menari, gampang ya untuk kata kerja. Sedangkan untuk kata sifat sakit, jujur, baik hati, gembira. Jadi semua ini selama mereka termasuk kata benda, kata kerja ataupun kata sifat, mereka bisa melamar kerja sebagai predikat. Sampai sini paham konsepnya ya. Nah, kalau kita bekerja pasti dapat apa? Dapat gaji kan? Dapat gaji atau pendapatan. Nah, sama dengan dunia kalimat, kalau kosakata itu bekerja sebagai subjek, keterangan atau objek, dia bakal dapat gaji. Gajinya itu berupa partikel. Sedangkan kalau kosakata bekerja sebagai predikat, dia juga dapat gaji tapi tidak berupa partikel melainkan berupa akhiran kalimat. Nah, di sini jenis gajinya seperti ini nih teman-teman. Jadi untuk subjek dia ada dua macam, yaitu partikel enen dan juga partikel iga. Nah, untuk perbedaannya nggak aku bahas sekarang ya, tapi untuk gambaran aja, kalau kosakata bekerja sebagai subjek itu bisa enen atau iga. Lalu kalau kosakata bekerja sebagai objek ya, bekerja sebagai objek, nanti dia bakal dapat gajinya berupa partikel elel ya, berupa partikel elel. Sedangkan kalau kosakata bekerja sebagai keterangan, dia juga dapat gajinya berupa partikel e atau eso. Nah, untuk keterangan sebenarnya itu dia ada macam-macam teman-teman. Cuma untuk pemula kalian wajib belajar yang namanya keterangan waktu sama nanti keterangan lokasi. Jadi kalau keterangan waktu dia nanti gajinya berupa partikel e aja, nggak ada yang lain. Sedangkan kalau keterangan lokasi ada dua macam, e atau eso. Sekali lagi untuk fungsinya tidak aku bahas sekarang karena kita bahas tentang pola kalimat ya untuk saat ini. Nah, lanjut. Kalau untuk partikel tadi udah paham, sekarang yang namanya akhiran kalimat. Akhiran kalimat tadi gajinya apa? Gajinya predikat kan. Jadi kalau kosakata bekerja sebagai predikat, dia dapat gaji berupa akhiran. Akhiran kalimat itu dalam bahasa Korea macam-macam teman-teman. Contohnya nih, pergi itu bahasa Koreanya kata. Nih, kata. Pergi bahasa Koreanya kata. Nah, kata ini gampangnya bentuk mentahan. Bentuk mentah. Jadi kalau kita ngomong atau bikin kalimat, ini harus diolah. Harus diolah menjadi seperti ini. Nah, ini nanti ada caranya sendiri. Nah, sekali lagi aku nggak bahas cara-cara mengubahnya karena kita fokus bahas pola kalimat. Cuma yang perlu kalian tahu, akhiran kalimat dalam bahasa Korea itu beda-beda. Akhiran kalimat itu kayak gimana ini? Yang tulisan merah ini semuanya akhiran. Jadi semua artinya sama nih. Artinya semua pergi. Cuma akhirannya berbeda-beda. Penggunaannya tergantung situasi dan hubungan kita dengan lawan bicara seperti apa. Nah, ini ada cara mengubahnya. Kayak kata ubah ke kayo, kata ubah ke kamnita, itu ada cara-caranya. Nah, ini yang dimaksud dengan akhiran kalimat. Jadi ini adalah gaji kosakata kalau bekerja sebagai predikat. Dia nanti dapat akhiran kalimat. Namanya akhiran kalimat pasti letaknya selalu di akhir ya. Oke teman-teman, kita review sedikit ya. Jadi pola kalimat dalam bahasa Korea itu SKOP atau KSOP itu nggak masalah sama sekali. Nah, untuk pola kalimat ini kita ibaratkan sebagai apa? Sebagai jenis pekerjaan. Jadi dalam dunia kalimat jenis pekerjaan itu ada 4, yaitu S, K, O, dan juga P. Nah, kalau bikin kalimat jangan lupa tidak mesti lengkap ya. Kalian SP aja boleh, SKOP aja boleh, SOP juga nggak masalah. Cuma jangan lupa kalau mau bikin kalimat yang mengandung objek, itu pasti ada predikatnya. Karena apa? Objek tidak dapat berdiri sendiri tanpa predikat. Kalau predikat bisa berdiri sendiri tanpa objek. Cuma objek tidak dapat berdiri sendiri tanpa predikat. Sampai sini paham ya? Nah, kalau di bumi ini yang bekerja itu manusia, kalau di kalimat yang bekerja itu kosakata. Nah, kosakata itu jenisnya macam-macam. Cuma tadi seperti yang aku bilang, untuk pemula kalian belajar dulu kata kerja, kata sifat, kata benda, dan juga kata tanya.
Lalu kalau kosakata-kosakata ini mau bekerja ya, mau bekerja entah itu sebagai subjek, keterangan, objek ataupun predikat, dia harus tahu syaratnya itu apa ya. Jadi kosakata-kosakata yang bisa bekerja sebagai subjek, keterangan dan juga objek itu adalah kosakata yang termasuk kata benda. Nanti gajinya berupa apa? Gajinya berupa partikel kalimat. Sedangkan kalau kosakata mau bekerja sebagai predikat itu yang boleh melamar bisa kata benda, bisa kata kerja dan juga kata sifat. Nanti gajinya mereka tidak berupa apa? Tidak berupa partikel melainkan akhiran kalimat. Salah satu contoh akhiran kalimat itu seperti ini ya. Jadi penggunaannya tergantung situasi dan hubungan kita dengan lawan bicara seperti apa. Nah, sekarang kita coba study case ya. 저는 친구를 만나요. 저는 친구를 만나요. Ini artinya saya punya banyak teman. Nah, ini kalimatnya benar atau salah. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini itu termasuk kata benda ya. Jadi kata benda jangan lupa tidak terbatas hanya benda mati aja, tapi bisa juga benda hidup dan juga benda abstrak. Jadi benda abstrak itu tidak bisa kita sentuh. Ini kan saya ini ya termasuk manusia, termasuk kata benda ya kan. Kan nggak mungkin termasuk kata tanya, kata sifat, apalagi kata kerja ya kan, dia termasuk kata benda. Nah benar, dia karena termasuk kata benda boleh posisinya sebagai subjek, memenuhi syarat ya. Nah kalau sebagai subjek tadi partikelnya antara enen atau iga gitu kan. Nah ini aku nggak bahas sekarang, cuma kita ambil salah satu aja ya. Jadi partikelnya pakai partikel yang enen. Nah ini juga tidak boleh di keduanya dipakai, jadi salah satu aja. Cara tahu pakai en atau enen gimana? Lihat di sini ini berakhiran vokal atau konsonan ya, berakhiran vokal atau konsonan, karena ini vokal tambahkan nen, kalau konsonan baru pakai en gitu ya. Nah lanjut, cinggu ini artinya teman, dia juga sama termasuk kata benda ya, jadi sama juga memenuhi syarat bekerja sebagai objek. Nah kalau objek itu kan partikelnya gajinya itu berupa partikel elel ya, satu aja. Kalau tadi subjek bisa dua macam, kalau objek satu macam aja, elel. Nah sama juga tidak bisa keduanya, jadi pilih salah satu ya, pilih salah satu. Nah di sini karena cinggu ini dia berakhiran huruf vokal, jadi tambahkan lel. Kalau konsonan baru pakainya el. Sampai sini oke ya. Lanjut ya, manayo. Manayo ini artinya banyak. Oke, manayo artinya banyak. Di antara jenis kosakata yang ada, dia termasuk yang mana? Dia termasuk kata sifat ya. Oke, kalau kita lihat-lihat, ini subjek, objek, predikat. Kalau kita lihat-lihat benar gitu ya. Tapi ini tidak tepat. Kenapa? Padahal tadi aku bilang objek tidak dapat berdiri sendiri tanpa predikat. Lah benar, ini ada predikatnya. Kenapa salah? Begini teman-teman. Tapi aku mau nambahin sedikit nih teman-teman. Tadi kalau kalian nyimak, kata benda itu dia cukup multi talenta ya. Kenapa? Karena dalam kalimat dia bisa bekerja sebagai S, K, O ataupun P. Jadi semua bisa dia kerjakan. Nah tadi kurang kata tanya ya, kurang kata tanya. Nah kata tanya itu sama juga dengan kata benda. Jadi semua bisa dia kerjakan. Dia bisa bekerja sebagai subjek, keterangan, objek dan juga predikat. Oke. Nah dari penjelasan aku sebelumnya, harusnya sekarang kalian udah tahu kalau semua jenis kosakata ini memenuhi syarat bekerja sebagai predikat. Oke, jadi jenis predikat yang kita pelajari khususnya untuk pemula ada 4, yaitu predikat kata benda, predikat kata tanya, predikat kata sifat, dan juga predikat kata kerja. Nah tadi kan kita bisa bikin tuh pola kalimatnya SOP. Ini kan oke ya, karena objek tidak dapat berdiri sendiri tanpa predikat. Nah sedangkan di sini jenis predikat itu ada 4. Apakah semuanya bisa menjadi pasangannya objek? Jawabannya tidak. Nah, jadi predikat di sini yang memenuhi syarat menjadi pasangannya si objek itu hanya predikat kata kerja, nggak bisa yang lain. Nah, manayo tadi termasuk apa? Termasuk kata sifat. Jadi otomatis si objek ini tidak memenuhi syarat bekerja sebagai objek. Jadi di sini kita bikin detail ya, subjek, objek, predikat, kata kerja. Karena kan tadi predikat ada 4 macam, kata benda, kata tanya, kata sifat, kata kerja. Nah, yang memenuhi syarat menjadi pasangannya si objek ini cuma predikat kata kerja aja, nggak bisa yang lain. Nih udah aku jelaskan nih, subjek, objek plus predikat kata kerja. Nah karena si cinggu ini tidak memenuhi syarat bekerja sebagai objek, otomatis partikelnya bukan elel, otomatis gaji yang dia dapatkan bukan partikel objek. Nah di sini dia itu sebagai subjek, jadi 저는 친구가 많아요. Jadi kalau akhiran vokal itu pakainya ga, konsonan pakai i. Nah mungkin di sini ada yang bertanya, jadi tadi kan gaji kalau bekerja sebagai subjek itu ada 2 macam ya, enen dan juga
iga, oke. Nah, di sini apakah boleh dalam satu kalimat seperti ini ada dua subjek? Boleh ya, boleh ada dua subjek. Jadi 저는 친구가 많아요. Nah, untuk informasi tambahan untuk enen ya, ini banyak yang bilang partikel topik. Oke, ini nggak masalah sama sekali ya. Jadi memang seringnya enen itu disebut partikel topik, iga disebut partikel subjek. Ada juga yang menyebut keduanya itu partikel subjek. Itu beda penamaannya aja. Jadi kalau misalkan biar nggak terlalu bingung, ya kalian sebut enen itu partikel topik, iga itu partikel subjek. Tapi jangan heran kalau ada yang menyebutkan keduanya itu partikel subjek. Nggak masalah sama sekali ya. Tetap fungsinya berbeda. Cuma sekali lagi aku nggak bahas fungsinya sekarang. Nah, jadi kalimat yang benar seperti ini ya. 저는 친구가 많아요. Karena kalau 친구 ini sebagai objek, sampingnya pasti apa? Sampingnya pasti kata kerja. Sedangkan 많아요 ini termasuk kata sifat. Jadi 친구 tidak memenuhi syarat bekerja sebagai objek. Maka partikelnya pun bukan elel, tapi di sini dia sebagai subjek kalimat. Jadi 저는 친구가 많아요. Ini artinya saya punya banyak teman. Oke, lanjut sedikit yang lain. Di sini kalimatnya 저는 여자친구를 만나요. Ini artinya saya bertemu pacar. Jadi kalau kalian mengartikan ya, mengartikan kalimat itu, ini kan pola kalimatnya bahasa Korea ya. S O P. Kalau kalian mau mengartikan dalam bahasa Indonesia, ya pakai pola kalimat bahasa Indonesia. Pola kalimat bahasa Indonesia itu apa? S P O. Jadi mengartikannya saya bertemu pacar. Saya bertemu pacar. Jadi jangan saya pacar bertemu. Kalau mengartikan ke bahasa Indonesia ya pakai polanya bahasa Indonesia, SPO, jangan SOP. Jadi saya bertemu pacar. Di sini coba kita lihat ya. Tadi udah tahu ya, termasuk kata benda. Oke, dia memenuhi syarat sebagai subjek. 여자친구 ini artinya pacar. Termasuk apa? Termasuk kata benda juga, sama, dia memenuhi syarat bekerja sebagai objek. Nah, sekarang masalahnya di sini, bener nggak? Manayo ini artinya bertemu ya teman-teman, bertemu. Apakah bertemu termasuk kata kerja? Bener, termasuk kata kerja. Jadi oke ya, dia kalimatnya bener. Saya bertemu pacar. Subjek, objek, predikat. Predikatnya apa? Predikat kata kerja. Lanjut, 바나나를 비싸요. Di sini banana termasuk apa? Kata benda, gampang ya, kata benda. Kan ada 4 tadi. Kata benda, kata tanya, kata sifat, kata kerja. Ya, termasuk kata benda dong. Nah, 비싸요 artinya apa? Artinya mahal. Termasuk apa? Termasuk kata sifat. Masih ingat kan? Kalau di sini dia bekerja sebagai objek, pasangannya harus apa? Kata kerja. Sedangkan ini kata sifat. So, kalimat ini tidak tepat. Nah, yang tepat itu gimana? Banana ini dia sebagai subjek kalimat, sebagai subjek kalimat. Nah, di sini kalimat yang tepat adalah 바나나가 비싸요. Kalau ada yang bertanya, kalau bilang 바나나는 비싸요, oke nggak? Secara grammar oke, tapi penggunaan partikel enen atau iga itu tergantung situasinya seperti apa. Cuma tips dari aku ya, kalau kalian menemukan satu kalimat seperti ini aja, jadi satu kalimat seperti ini ada kata benda dan juga kata sifat. Ya, ini kan kata benda, kata sifat. Nah, tips dari aku selalu pakai iga. Nah, karena salah satu fungsi dari enen itu untuk membandingkan. Untuk membandingkan itu apa? Nanti ya kita bahas partikel secara terpisah. Jadi itu dia teman-teman cara unik dan juga simpel untuk memahami pola kalimat bagi pemula. Semoga ilmunya berguna dan masuk ke otak kalian ya.